Yang semangat ya, semangat. Semoga yang semangat utang impas semua besok. Amin. Ikutin bareng-bareng. Allah Allah bareng ya. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Allah di dunia ini kita sementara, tiada ada yang kita bawa, harta benda pun semuanya tertunda, hanya amal soleh yang kita bawa. Kebun luas kita pagari karena takut hilangnya nanti. Janganlah kita bersombong diri, karena selamanya kita tinggali. Anak dan istri yang kita sayangi hanya menangis mengusap pipi. Sesal itulah tiada berarti, karena selamanya tiada kembali. Allah Allah, oh ya Allah. Allah Allah, oh ya Allah. Allah Allah, oh ya Allah. La ini ceritanya kita udah dimujil ngalor nih Pak, udah ditutupin muka kita nih semuanya nih. Bini sama anak udah nangis. Kalau bini yang nangis, laki sama anak yang nangis. Cuman pipi doang diusapin. Gitu. Terus datang lagi tetangga. Para tetangga datang tak diundang karena mendengar berita kematian. Semua sibuk saling menanyakan sakit apakah yang ia rasakan. Kumpul tetangga kita, saudara kita kumpul semuanya
Begitu nyampe tetangga sampai depan rumah nanya, apa kata tetangga kita? Emang sakit apa? Betul nggak? Rata-rata kalau kita datang ke orang meninggal nanya, emang sakitnya sakit apa? Betul nggak? Begitu rata-rata. Terus udah begitu bagaimana? Udah siap semuanya, tetangga kumpul, saudara kumpul, dimandikan. Setelah dimandikan, baru dipakai baju baru, seragam baru, kain putih pembungkus badan, tanda lengkapnya kita disolatkan. Setelah itu masuk kurung batang, tandanya kita kembali pulang. Allah Allah, oh ya Allah, Allah Allah, oh ya Allah, Allah Allah, oh ya Allah, la menantikan, papan dinding pun sudah disamakan, menanti jenazah datang dengan kurung batang, siap mengurung lalu ditinggalkan. Allah udah dipendam sama si penggali kubur sama keluarga ditinggal. Begitu ditinggal, ini kita di dalam kuburan. Teriaknya begini, Pak. Selamat tinggal keluarga yang kusayangi, tanah berkubur menjadi saksi. Janganlah lupa kepada kami, datang ziarah kami menanti. Allah Allah, ya Allah, Allah Allah, ya kunci kita mau hidup bagaimana? Ini kuncinya pakai. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia kan melayaninya. Barang siapa dunia tujuannya, niscaya ia letih dan sengsara. Allah Allah, oh ya Allah, Allah Allah, oh ya Allah, Allah Allah, oh ya Allah, la syair yang 5 bait tadi bakal terjadi nggak Pak kita, Pak? Terjadi nggak, Bu? Terjadi.
Nah, kalau orang mati itu di dalam kitab Qurtubi dijelaskan pula dalam kitab Dakwaiqul Akbar, kalau orang mati itu kayak ngimpi. Kayak mimpi kita dikurungin pakai kain putih, kayak mimpi kita ini dikafankan, kayak mimpi kita dimasukkan dalam kurung batang, kayak mimpi kita dalam barisan terdepan disolatkan, kayak mimpi ketika kita diturunkan dalam liang lahat kita, kayak mimpi dan seperti mimpi. Ketika 7 langkah penggali kubur meninggalkannya, dia dibangkitkan oleh Allah. Lalu dia memegang tubuhnya. Apa kata si mayit? Untung saya masih hidup. Untung cuma mimpi. Kata yang udah mati. Kata yang udah mati, untung saya mimpi. Enggak bener nih, tadi saya bohong mimpi. Ternyata begitu dia nyenggol kemari, dia kena yang namanya nyenggol ke kanan, ke kiri. Ada yang namanya keketep. Kalau sini apa ketep namanya? Iya ketep. Ketep ada yang dari bambu, ada yang dari kayu, betul nggak? Ketep. Begitu dia berbalik ke sana, kok tanah? Kok saya di mana? Di mana saya? Saya di mana ini? Teriak yang pertama dipanggil orang yang dia sayangi. Kalau dia sayang kepada wahai istriku. Kalau dia cinta kepada wahai ibu, wahai saudara, wahai pimpinan, dipanggil. Begitu teriakan habis, gelap. Datang 2 malaikat munkar nakir. Bu, malaikat munkar dan nakir datang. Kalau ciri-cirinya itu kita orang yang dapat nikmat kubur, ini lanjutnya jangan ini. Lanjut. Kemalaman orang. Baik, ya. Mudah-mudahan bulan depan panjang umur. Ya, biar bisa pada sedekah semuanya kemarin ya. Kalau malah nyemot liwon apa, ada nanas diirisin, ada ayam dipotong ya. Bawa makanan kemarin buat makan bareng-bareng, bukan buat abi nggak cari makanan kemarin. Cari apa? Cari saudara, cari barokah. Alhamdulillah. Makan aja bareng-bareng. Walaupun disediakan nama baca semadi itu keren, baca semadi ngasih makanan ke kita kasih lagi makanan ke dia, kan barokah, benar nggak? Gitu. Jadi begitu sudah dia kaget dan sadar, gelap kubur, Pak. Kubur itu gelap, saat kobra gelap. Begitu gelap, masya Allah, gelapnya mata kita terpejam dalam kegelapan. Masih ada bayangan merah nggak kira-kira? Kita merem nih karang nih, merem. Masih ada bayangan merah? Di dalam kubur udah nggak ada bayangan merah, gelap. Subhanallah, sedih dan menakutkan hadirin. Begitu gelapnya pekat itu datang 2 malaikat munkar dan nakir. Tak, hei Fulan bin Fulan, siap. Udah siap aja dia, kagak ada yang belain, betul nggak? Siap. Sekarang sebutkan, tulis daripada kebaikanmu. Malaikat, kagak ada bukunya. Kain kapanmu untuk kau jadikan sebagai kertas. Kagak ada pulpennya. Jarimu untuk penanya. Kagak ada tintanya. Air liurmu gunakan untuk mencatat kebaikanmu. Tuh, kok nggak jadi jangan ini. Karena kalau mati begini nanti kalau udah mati dalam bilang SMS ya atau WA. Video call boleh, video call. Lagi ditanya nih, ya. Dibalik tulis kebaikan pertama, kebaikan tulis kebaikan kita. Ngaji malam Jumat Istiqomah. Datang ke Bekasi, muter-muter, dicatat semua kebaikan kita. Kehujanan dicatat, keringat keluar terus dicatat. Gulungan sebelum gede. Kebaikan kita tercatat, maka puaslah si mayit tadi. Bagaimana? Sudah habis kebaikan kamu? Udah malaikat, cuma dapat 1 gulung. Betul malaikat. Sekarang catat keburukanmu, dicatat keburukanmu. Digelar, diseret kebaikan kapan? Terus udah 2 gulung masih banyak baik kejelekan. Tadi kebaikan cuma 1 gulung. Ini udah 2 gulung gede. Masih malaikat catat terus 5 gulung belum habis kejelekan. Baru dah gelap lagi kubur. Begitu gelap itu kubur, bertanyalah malaikat munkar dan nakir, marbuka waman nabiyuka. Ditanya terus pertanyaan-pertanyaan, nggak bisa jawab. Tapi kalau jamaah manakib jangan takut. Alhamdulillah. Kenapa? Tadi itu jenazah lagi dipandiin, ada anak muda yang ikut mandiin, terus dipandiin. Walaupun kalau orang meninggal rata-rata dia mah bisa cuma nangis di depan, yang mandiin mah biasanya orang lain, betul nggak? Banyak yang kayak gitu.
Orang lain ini cuma nangis depan bermegangin tangan. Ma, bapak, abang, ya gitu di depannya, ya nangis. Tapi tenang, jamaah manakib. Tenang nggak? Bagaimana tenang disampaikan nih? Sampaikan sebagai ilmu ya. Dipandiin, dia ikut mandiin tuh pemuda. Pemudanya ganteng, orang ada lah yang namanya di Ciawi Telo, orang ada seganteng dia. Kalau laki-laki seganteng dia. Kalau perempuan paling cantik. Siapa yang paling cantik di Ciawi Tali? Gak ada. Ada yang paling itu, tidak ada yang menyerupai kecantikan itu bidadari. Tidak ada yang bisa melawan kecantikan itu bidadara. Terus dipandiin, dikapanin, ikut dia ngapalin bu. Dikapanin, ikut dia ngapalin terus. Dibawa ke keranda, dia ikut gotong. Kadangkala anak ketika naik ke keranda juga enggan menyentuh orang tuanya. Ada yang kayak gitu. Ya. Terus udah dimasukkan ke dalam keranda, ikut menggotong, nyolatin paling depan, di belakang imam pas, gotong ke dalam, membawa ke dalam liang kubur, ngikut gotong pemuda tadi, digotong paling depan gotongnya dengan pakaian putih, terus dimasukkan ke dalam kubur jasad kita. Dia yang pertama menanggapi jasad kita. Ketika dibalingkan menghadap kiblat, dia yang membalingkan pas di kepala kita. Ditutup mengazankan, dia mengazankan. Anehnya pemuda, dan kalau kita ini seorang laki-laki pemudi tadi, kalau seorang perempuan pemuda tadi siapa ikut di dalam kuburan, dikubur bareng dengan kita. Ada nggak anak yang sayang sama orang tuanya yang ikut dikubur bareng orang tuanya? Ada tidak? Ada nggak seorang kekasih mencintai kekasihnya ikut ke dalam kubur kekasihnya? Ada nggak dia? Nggak ada. Tapi pemuda dan pemudi tadi mau nemenin jasad kita kalau kita laki-laki, mau nemenin jasad ibu kalau dia itu perempuan, masuk bersama dengan kita. Ketika anak dan yang kita kasih meninggalkan kita, dia tetap setia bersama dengan kita. Bahkan ketika malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, dipeluknya kita, jangan takut, jangan takut. Digelarkan kita karpet yang begitu indah dengan parfum wangi kasturi yang begitu mengharumkan itu ruangan, begitu cerah, begitu bersih, begitu sangat eksotis dalam keadaan kubur kita. Digelarkan karpet, duduk kamu, marbuka, aku yang menjawab. Dijawab sama dia. Ditanya, aku yang menjawab, aku yang menjawab. Lalu begitu sudah berlalu malaikat Munkar dan Nakir, pemuda tadi ditanya, kamu siapa nak? Kamu begitu sayang kepada aku. Anak yang aku besarkan dia meninggalkan aku terlebih dahulu. Nyampe ke rumah bukan baca Quran, nyampe ke rumah bukan zikir, nyampe ke rumah bukan lemari nyariin surat tanah. Betul gak? Berebut surat tanah, surat mobil, surat motor, enggak? Dicari sama anaknya. Tapi engkau kenapa setia di hadapanku? Ketika pertanyaan, engkau yang menjawab. Kegelapan, engkau yang memberikan cahaya. Ketika aku dalam kedinginan, engkau yang memberikan selimut. Ketika tubuhku membusuk, engkau yang memberikan wewangian. Ketika tempat tidurku usang, engkau yang memberikan karpet dan permadani. Siapa engkau duhai pemuda yang begitu sayang kepadaku, yang begitu cinta kepadaku? Dia tersenyum. Aku adalah Kulhu, si Kulhu yang dibaca sebulan sekali sama emas. Ya, Kulhu yang dibaca setiap malam Jumat Kliwon di Ciawi Tali di Anwarul Qulub. Aku adalah yang kau baca. Saat ini aku berusaha menjadi teman setiamu yang menemanimu dalam kegelapan. Coba di dalam kubur tempatnya baru, suasananya indah. Kalau bapak seorang laki-laki dan nemenin kita wanita cantik, resep apa ora? Jelma nanti jadi bini kita itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sair kematian tadi bisa mengingatkan kita kembali untuk menjaga dalam istiqomah. Ayolah, mau ngapain lagi sih kita hidup ya Pak ya? Bu, mau ngapain lagi? Kalau mau kaya mah dulu. Lagi masih kuat manggul 1 kintal. Bener gak? Ketajaman mata kita 1 kilo masih bisa memandang. Sekarang mah 100 meter ke siapa orang ono ya. Romana gelemek-gelemek begono si anu. Iya bener gak? Yang lucunya baca, udah dekat begini di Jawa kan begini kelihatan ya. Ya bener gak? Aku aja berarti kita udah tuh. Nah, kalau udah tua mau kemana?
Udah. Udah tua mau kemana? Udah tua mau jadi cantik lagi tidak? Udah tua mau jadi ganteng lagi tidak? Tidak, udah tua, lama-lama mati. Nah, inilah persiapan kita. Orang yang cerdas, bukan orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Orang yang cerdas bukan yang nilai matematikanya luar biasa. Orang yang cerdas bukan bisa menggenggam tanah menjadi emas, tetapi orang yang cerdas bisa memanfaatkan sisa umurnya untuk kembali tobat mendekat kepada Allah. Itu orang yang cerdas. Ini semua ada di Jamaah Marakib Ciawi Tali Anwarul Qulub. Alhamdulillah. Habis rasa cukup sekian tausiah.